makanan, tentang apapun juga, tidak perlu khawatir, kan seperti itu. Dan coba kita baca, nanti apakah betul ya firman Tuhan itu hanya sebatas itu. Kita lihat di dalam Lukas pasal 12, ayat 22. Ini sering kali diajarkan, dibaca, ya, hanya sebatas itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, sampai di sini aja dulu, 22. Ini banyak sekali ditafsirkan tentang hal kebutuhan ya. Dan ditekankan menjadi orang percaya itu tidak perlu khawatir tentang makanan, tentang pakaian, bunga bakung yang sedemikian indahnya Tuhan dandani, dan pagi luar biasa, siang hari kena matahari, dan malamnya dibuat alat sebagai bahan bakar. Burung di udara yang terbang, yang tidak ada harganya, burung pipit itu burung yang sangat murah. Kalau mungkin di sini ini, saya beberapa hari ini kan memang belanja burung ya, untuk misi aviari, saya punya aviari, itu saya tahu harga burung itu ada yang murah sekali. Itu burung, kalau orang ngomong itu peking gitu loh. Kalau orang Surabaya ngomong peking, yang diwarna-warnai itu kecil sekali. Itu murah sekali itu. Tapi ya itu, beli burung itu ditaruh, ya paling lama 1 minggu dia mesti mati. Jadi sangat murah. Itu Tuhan pelihara, kan seperti itu. Tapi penekanannya kan, kenapa kalau kamu jadi orang percaya, hal makan, hal minum, kamu nggak perlu khawatir. Cuman itu aja. Terus pertanyaan saya, di dalam benak saya pikir gini mulai. Kita semua masuk pernah khawatir sih tentang makan? Yang datang di gereja ini semua pakai pakaian toh? Kan nggak ada yang nggak pakai pakaian. Masa pernah khawatir sih nggak punya pakaian? Nggak pernah ya. Jadi selesai. Bang, kalau cuman firman Tuhan ini berbicara tentang makanan dan pakaian, sebagai seorang warga negara Indonesia yang dilindungi oleh negara dan dijagai oleh negara dengan sila-silanya, yaitu keadilan sosial, makanan kita cukup semua. Amin. Ya, sebagai warga negara, nggak ada warga negara Indonesia yang sampai kelaparan di tengah jalan, nggak punya makan, itu nggak ada. Ya, tetap ada makanan. Tuhan negara menjamin. Pakaian, semua pakai pakaian kok. Benar ya? Dan ayat ini berbicara tentang apa? Kalau cuma sekedar makanan dan pakaian. Karena langsung dibantah sama kita. Kalau makanan dan pakaian aku tidak pernah khawatir. Bahkan lebih-lebihan. Buktinya apa? Banyaknya gendut-gendut kok. Kebanyakan makan. Benar ya? Nah, tetapi ayat ini berbicara apa? Coba kita mulai selidiki dan kita mulai masuk lebih dalam. Saya tulis, hal makanan dan pakaian ini artinya bukan sekedar kebutuhan pokok tentang hidup. Sebab jika itu yang menjadi maksud dari firman Tuhan, kenapa juga nggak dikatakan kalau kebutuhan pokok hidup itu bukan makan dan pakaian saja, tapi juga minum toh. Ada banyak makanan, nggak ada minuman ya nggak bisa hidup. Tapi minum nggak disebutkan. Jadi maksudnya apa? Tentang apa sih ini? Tuhan Yesus memberikan gambaran di dalam Injil Lukas ini tentang apa sebetulnya? Nah, kalau kita mau menyelidiki itu, ya gambaran-gambaran ini kalau kita mau menyelidiki itu, kita lihat dulu di ayat pertama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu karena apa? Kok kita ini tidak boleh khawatir? Dan kekhawatiran ini berbicara tentang apa? Kan seperti itu toh.
Ya, saya ulangi ya. Ada kata-kata karena itu. Ya, karena itu. Karena itu karenanya apa sih? Ya berarti ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Coba kita lihat. Tentang orang kaya yang bodoh. Ya, di firman Tuhan dikatakan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh ini sebetulnya kalau kita mau tarik, ya kita baca aja dulu. Mulai di dalam ayat Lukas, ayat yang ke-13. Jadi nanti kalau kita mau selidiki lebih dalam, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini ada seorang yang mau Yesus dijadikan hakim, tapi Yesus ngomong, coba kita lihat saudara. Tapi Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Terus katanya kepada mereka, "Berjagalah, jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, ini perumpamaan ya, gambaran. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Terus ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Betul, ini nggak masalah ini. Orang yang melakukan hal ini nggak masalah. Dia bekerja dan dia memiliki hasil yang banyak, masa dibuang-buang kan enggak toh? Dia mencari tempat lagi yang lebih besar untuk menyimpan hasilnya. Terus lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Terus sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Nah ini intinya, ya, inti daripada hal kekhawatiran itu di sini sebetulnya. Apa ini? Coba kita lihat ya. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini intinya. Nanti kita pelajari apa sih ini. Terus 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Sampai dengan 21 ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, kaya di hadapan Allah. Ini sebetulnya ayat ini kalau mau saya jelaskan dengan simple, gampang, seperti biasanya, ya semua orang tahu dong. Dalam dunia ini kita nggak boleh khawatir tentang hidup dengan cara berpikir yang seperti itu, yang tadi saya jelaskan. Tapi ayat ini sedang tidak berbicara hanya sebatas itu aja. Ayat ini berbicara lebih. Hal kekhawatiran yang tadi itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, coba kita mau selidiki. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yang terutama yang ada dalam diri manusia itu apa? Rasa tidak percaya dengan Allah. Benar ya? Tidak percaya dengan Allah tuh, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu Allah mengatakan, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu mati.
Tapi iblis mengajari enggak, kamu Allah bohong sama kamu. Allah tidak Allah berkata itu karena Allah takut bahwa nanti kalau kamu makan kamu bisa seperti Allah. Manusia percaya dengan iblis. Dia sama saja tidak percaya dengan Allah. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Ketidakpercayaan diri manusia akan Allah itu membawa satu dampak, dosa. Nah, dosa itu hadir dalam kehidupan orang, dalam kehidupan kita. Hadir dalam kehidupan kita dan terbawa oleh kehidupan kita sendiri. Sampai dengan saat ini. Semua manusia dikatakan dalam Roma pasal 3 berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tetapi kita yang sudah di dalam Dia, ya, dosa dikalahkan. Oke. Tapi di dalam praktek dalam kehidupan kita sehari-hari cara pikir kita belum terbenahi. Nah, perlu waktu untuk dibenarkan dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan ingin berbicara dalam kehidupan kita. Rasa khawatir itu terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, Yang menyebabkan kehidupan kita menjadi terus-menerus dirongrong rasa khawatir, ketakutan, atau apapun juga ini apa? Kita buka dulu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Jadi membangkit-bangkitkan itu Allah tidak berubah pengertiannya, ya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Terus, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bimbang ini dalam pengertian apa? Percaya sama Allah enggak? Di dalam kedaulatan Allah ke semuanya itu pada waktu meminta. Terus 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang tadi itu loh, ya, tidak tenang itu sama saja dengan khawatir. Ya. Jadi kalau kita nggak percaya tentang Allah, nggak mengerti tentang Allah sesungguhnya itu bagaimana, kita pasti menjadi khawatir. Sekarang kita lihat ayat 9 sampai 11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ini sebetulnya hampir sama dengan Lukas. Nanti kita belajar Lukas, kita bisa mengerti soal ini. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Dari ayat ini saya kembali lagi ke Lukas. Coba kita lihat Lukas. Lukas pasal 12 ayat 22.
Mulai kita belajar ini pelan-pelan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu dan tadi ya, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Terus, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini yang suka menjadi satu kekacauan dalam pikiran kita. Seolah-olah secara rohani kita ngomong, hidup itu bukan cuma melulu dan makanan, kan seperti itu toh. Tapi sebetulnya maksudnya bukan seperti itu. Coba kalau kita lihat ayat 24-nya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lubung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, kalau burung-burung itu diibaratkan burung-burung itu punya pengertian seperti manusia. Berarti burung-burung ini percaya penuh sama Allah enggak? Dia percaya penuh loh. Nah, inti daripada kekhawatiran itu sebetulnya manusia itu tidak percaya penuh dengan Allah. Tidak percaya penuhnya bagaimana? Seolah-olah manusia itu di dalam kehidupan ini mau mengatur dirinya sendiri, mau kekhawatiran itu dalam praktek kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita khawatir itu apa? Kita mau menentang hukum yang telah Allah tetapkan. Bunga bakung didandani bagus. Ada waktunya Allah, ada waktunya untuk dihancurkan. Nah, manusia ini dengan segala cara berusaha mau melawan hukum yang telah Allah tentukan dalam kehidupan ini. Tanpa kita sadari. Saya kasih contoh ya. Banyak sekali orang yang gampang secara hukum alam itu apa? Takut apa? Tua. Khawatir nanti kalau aku tua kayak apa? Khawatir aku nanti makin lama makin tua, nanti kalau seperti ini, nanti kalau seperti ini. Itu nggak bisa dilawan dengan segala apapun daya kita, nggak bisa. Manusia itu yang dilawan dalam kehidupan kita itu, yang membuat kita sengsara dalam kehidupan itu, tidak bisa melihat waktu Tuhan. Waktu Tuhan dengan waktu kita itu nggak bisa disamakan. Tuhan memiliki waktu matahari terbit, matahari terbenam. Nggak bisa kita berusaha supaya matahari ini terbit terus. Nah, manusia itu harus menyadari hal itu. Banyak sekali pepatah Jawa bahkan berkata, ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Kita ngomong enak, tapi semua orang itu berusaha untuk tetap di atas gak? Itu yang membuat kita khawatir, itu yang membuat kita sengsara. Sebetulnya dalam kehidupan kita, yang ingin Tuhan ajarkan bukan seperti itu. Kalau hidup kita bergantung dalam kehidupan kita sendiri, ya maka kehidupan kita akan mengalami satu kesengsaraan yang luar biasa. Manusia ingin mempertahankan dengan segala upaya, seperti tadi dicontohkan. Yang menjadi sebuah masalah bukan berarti giatnya orang itu bekerja mengumpulkan harta, ya, bukan pengertian itu yang disalahkan. Bahkan firman Tuhan ngomong, hendaknya kamu bekerja, hendaknya kamu memiliki hikmat, setiap apa yang kamu peroleh jangan kau habiskan, tetapi kau kumpulkan, karena nanti pada waktu paceklik nggak ada, kamu memiliki. Tidak salah itu. Tapi yang salah di dalam perumpamaan itu apa? Dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya, tidak memikirkan seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Tanpa disadari manusia sering berpikir seperti itu, seolah-olah hidupnya ini bergantung penuh dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dia protek, dia buat
gudang sebanyak mungkin, dan setelah terkumpul semua dengan banyak, maka dia mulai merasa bahwa hal ini akan menjadi dia tenang. Padahal Tuhan ngomong, kamu nggak bisa melawan itu. Tiba-tiba kalau malam kamu diambil, kamu buat apa seperti itu? Jadi hidup itu sesungguhnya Tuhan ingin menyampaikan hari ini, hidupmu itu bukan cuma sekedar itu aja. Tapi hidupmu itu bagaimana memiliki arti sesungguhnya, ya, bisa menyikapi bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan. Nah, kalau Allah ada dalam kehidupan kita, pola pikir kita ini harusnya berubah. Banyak sekali orang yang mengaku sudah Kristen. Banyak sekali orang yang mengaku sudah sebagai anak Tuhan, bahkan melayani. Tapi cara berpikirnya masih tetap nggak ada bedanya dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Sampai dikatakan di dalam ayat selanjutnya apa? Ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Nggak bisa, kita nggak bisa melawan hukum yang mana Allah sudah tentukan. Nggak mungkin kita bisa melawan hukumnya Allah. Ya. Terus, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? 27, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, kalau kita ini gambaran ini sangat luar biasa sekali. Bunga bakung pada waktu berkembang bagus, itu waktunya Tuhan. Pada waktu itu kita melihat itu dan kita bersyukur. Dan kamu jangan mempertahankan itu sebab caranya bagaimana supaya bunga itu tetap apa yang menjadi keinginanmu. Tetapi kamu harus tahu ada waktunya Tuhan, pada waktu tertentu. Dia akan layu hancur. Kalau kamu berupaya berpikir bagaimana caranya mempertahankan itu dan khawatir kalau itu menjadi layu, nah kamu salah. Kenapa salah? Dikatakan ayat selanjutnya apa? Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Kita ini harus percaya enggak? Ada situasi kita ini di atas, ada situasi kita di bawah. Kalau kita anak Tuhan, enggak mungkin Tuhan membiarkan kita, toh. Pasti dia jagain dalam segala kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita ini bermacam-macam. Ada orang yang berpikir, waduh, masa depanku ini suram, keluargaku ini kenapa? Aku tidak punya anak, besok aku ini kayak apa? Tapi di sana ada orang yang lagi ngomong, waduh masa depanku ini berat, kenapa? Anakku 9, kayak apa besok ini? Cara meliharanya bagaimana ini? Berat ini. Kalau kita sudah berpikir seperti itu salah, karena apa? Kita punya anak dan tidak punya anak, itu semua yang menentukan siapa? Allah. Allah memberikan yang terbaik. Untuk hari esok, kita percaya. Allah yang paling tahu. Jangan kita sok tahu. Nah, itu yang membuat kita khawatir. Ini seringkali manusia dalam kehidupan ini sok tahu. Mereka-reka Allah. Dengan cara berpikir kita sendiri. Wah, masa depanku ini berat. Siapa yang tahu sih pelukis Van Gogh itu? Kalau sekarang lukisannya harganya triliunan. Kalau dia mungkin punya orang tuanya pada waktu Van Gogh melukis itu, Van Gogh itu anaknya cacat loh. Orang tuanya kan ngomong apa? Wah, masa depannya rusak. Bahkan dia agak setengah gila, kupingnya sampai dipotong. Tapi siapa tahu, pada akhirnya lukisannya dia dijual triliunan. Bahkan menjadi aset seluruh bangsa PBB sekarang. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Yang paling tahu siapa? Allah. Oleh karena itu,
Kita nggak bisa dalam kehidupan kita itu seperti itu, apalagi seperti hari ini ya. Banyak orang stres, banyak, waduh stres. Resesi, tambah sulit, tambah berat. Makanan naik, semua naik. Semua jadi berat, ekonomi berat, dunia makin berat, makin berat. Padahal jelas firman Tuhan kemarin saya ajarkan, tidak pernah dalam satu firman Tuhan pun yang berkata, dunia makin sulit itu berarti makanan nggak ada, minuman nggak ada, makanan makin mahal, nggak ada. Firman Tuhan nggak ada yang mengajarkan seperti itu. Tapi firman Tuhan yang mengajarkan apa? Dunia makin kejam, makin sulit, makin apa? Manusia makin ego. Cara berpikir manusia itu makin hari makin berat, makin ego, makin ego, makin ego. Oleh karena itu, keegoan ini harus kita kalahkan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, di sekeliling kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dengan baik. Di dalam satu keluarga, suami, istri, anak, cucu, mantu, semuanya itu mulai di dalam Tuhan. Kan bahagia, ada satu kesatuan di dalam Tuhan. Kalau ada satu kesatuan di dalam roh Allah yang bekerja di tengah-tengahnya, itu satu kesatuan. Itu yang membuat orang semua menjadi suka. Kalau enggak, manusia ini sering berpikir yang apa namanya, di luar kebenaran firman Tuhan, sehingga manusia ini menjadi lengah dan manusia ini menjadi khawatir. Orang nggak mengerti. Contoh, ya dulu anaknya teman saya salah satu itu meninggal, masih muda, istrinya hamil 5 bulan. Waduh, dia nangis luar biasa pada waktu ditinggal sama istrinya. Dan dia ngomong sama saya, kasihan ya istrinya yang hamil 5 bulan meninggal. Dan nanti kayak apa itu dia di surga katanya. Dia akan susah, kasihan sendirian gini-gini. Papanya nangis itu, bapaknya nangis luar biasa memikirkan hal itu. Tapi firman Tuhan ngajari enggak? Keadaan orang yang meninggal saat itu bagaimana? Sebetulnya yang susah itu siapa? Pikiran kita sendiri. Yang khawatir itu kan kita khawatir. Nanti dia di sana dewean, nanti dia itu kayak apa. Itu imannya hilang semua enggak? Kalau kita percaya bahwa dia itu anak Tuhan, pada waktu dia meninggal, dia sekarang bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan toh. Kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, masa Tuhan tidak mengerti isi hatinya, Tuhan tidak mengerti apa yang jadi bebannya. Di surga masih ada beban, di surga masih ada pemikiran. Waduh, terbayang-bayang pada waktu di dunia dia sama suaminya, CNAE, terus sekarang di surga sendirian susah. Cek nelongsoy. Padahal di kitab Wahyu dijelaskan, setiap orang percaya yang meninggal sudah di dalam Tuhan, dikasih 7 roh Allah. Diberikan 7 roh Allah bagi setiap orang itu. 7 roh Allah itu apa artinya? Dikasih hikmat Allah yang sempurna. Yang membuat kita sedih, yang membuat kita rasanya ditinggal sama orang yang kita kasih itu, pikirannya kita apa? Waduh, sekarang dia mungkin di sana itu sakno dewean gini-gini. Padahal itu pikiran kita sendiri. Padahal yang orang yang telah ada di surga, itu dia tahu kenapa dia dipanggil Tuhan. Kenapa dia dipanggil Tuhan lebih cepat dari yang diharapkan oleh orang-orang. Karena sekarang pada waktu dia di surga, dia dikasih hikmat, dia diberi satu pengertian bahwa dia di surga itu jauh lebih, bukan lebih enak, tetapi ada satu maksud Allah yang sangat luar biasa. Sehingga dia dipanggil lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Allah pasti memberi yang terbaik, lebih yang enak daripada pada waktu dia di dunia. Amin. Kalau kita mempunyai pengertian seperti itu, ya itu sebuah penghiburan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kekhawatiran yang membuat orang sedih itu kekhawatiran. Dan ini banyak sekali yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita, yang mengaku sebagai orang percaya, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita sedih, yang membuat kita gelisah. Padahal sebetulnya kita nggak bisa kok melawan hal itu dengan segala kemampuan kita.
hal-hal yang sudah Tuhan tentukan. Nah, oleh karena itu, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, jadi jika rumput di dalam ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya itu sama saja dengan orang kafir. Terus, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semuanya itu. Nah, ini yang luar biasa 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Terus 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. 33 sampai 34 ya. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harga di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan mengat. Ini kan bingung semua orang pada waktu baca ini. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Pertanyaan saya, kalau kita baca ini terus kita terima secara literal ya, adakah orang percaya yang melakukan hal ini? Enggak ada. Di dalam firman Tuhan pun enggak ada. Langsung dijawab, ada. Pada waktu Kisah Rasul, betul loh. Kisah Rasul itu loh, orang pertama kali yang pertama kali berkumpul, dan mereka saking senangnya, mereka menjual hartanya semua, ya toh, dibagi-bagikan. Ini firman Tuhan ini jujur loh. Yang nulis itu juga jujur. Sebetulnya kejadian itu kejadian fatal yang salah. Karena mereka berharap kedatangan Yesus kedua kali akan datang cepat. Ngerti maksudnya? Jika mereka melakukan hal-hal yang keliru, yaitu mereka menjual hartanya, dijual semua, dikira Yesus akan datang kedua kali, dibagi-bagikan. Buktinya setelah itu tidak ada kejadian yang seperti itu. Di dalam Tuhan itu tidak pernah mengajarkan seperti itu, secara literal maksudnya seperti itu. Ngerti maksudnya? Di dalam Kisah Rasul itu loh. Ya, pertama kali terjadi orang berkumpul, mereka beribadah bersama-sama, mereka senang luar biasa, dan akhirnya mereka menjual seluruh hartanya, dan yang menjual dikumpulkan dijadikan satu. Karena mereka merasakan bahwa pada waktu itu Tuhan berjanji, aku akan datang secepatnya. Dan itu berita itu diterima secara literal. Padahal Tuhan datangnya nggak akan tahu kapan. Tapi mereka sendiri dijual cepat, terus mereka berkumpul, mereka seolah-olah ingin bersatu untuk seperti itu, tapi satu hal yang salah. Nah, ayat ini sering orang yang keliru pengertiannya dihubungkan dengan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, benar-benar dijual. Habis dijual tambah khawatir gak? Ya cobaan aja nih kuto, buktikno ya, tokomu jualan, mobilmu jualan, semua jualan, terus kasih orang-orang kabeh, melet kamu. Tak jamin sebentar lagi masuk UGD, rumah sakit jiwa. Iya, benar-benar tambah khawatir, tidak karu-karuan. Karena Tuhannya kalau salah ngajarkan seperti gitu, siapa? Ditekankan yang seperti ini, ya tambah salah. Ayat ini sedang tidak berbicara seperti itu tujuannya. Jualah segala milikmu. Nah, dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harga di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. 34. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Ini ayat ini ya, luar biasa sekali. Tadi mulai dari 20, 22, ya, 22, ada kata-kata karena itunya kita melihat di ayat di atasnya lagi, yaitu ayat 13 sampai 21, kalau saya dibuka ya, dikasih gambaran tentang seseorang yang kehidupannya digantungkan dengan kekuatannya sendiri, digantungkan dengan pikirannya sendiri. Kalau digantungkan dengan kekuatannya sendiri, digantungkan dengan pemikirannya sendiri, berarti orang itu dikatakan di dalam ayat selanjutnya, orang itu sama saja dengan tidak memiliki iman. Kalau tidak memiliki iman, sama saja dengan orang itu adalah orang kafir, gak percaya siapa itu Allah. Kalau percaya kepada Allah, dia tidak seperti itu. Jangan mengumpulkan harta di dunia. Banyak sekali orang yang mengumpulkan harta di dunia itu dengan satu tujuan apa? Kalau hanya pokoknya di sana saja, aku bagaimana mengumpulkan harta, aku bagaimana digambarkan di dalam ayat sebelumnya itu perumpamaan tentang seorang yang kaya yang mengumpulkan harta. Tidak salah, tapi ada satu hal yang salah di dalam pikirannya apa? Hidupku bergantung sama dia penuh. Dan dia mempertahankan itu dengan segala upaya, dengan segala kekuatannya. Orang yang seperti ini gak mungkin bisa menutupi kekhawatirannya. Seberapa hebatnya dia untuk bisa menutupi segala kekhawatirannya, kalau kekhawatiran itu sebatas yang ada dalam pikirannya seperti itu, sampai kapanpun tidak bisa, karena kekhawatiran itu sumbernya dari dosa yang sudah hadir dalam kehidupannya. Dia nggak percaya sama Allah 100%. Sehingga kekhawatiran itu akan timbul terus. Manusia itu nggak bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Karena dirinya tidak ada satu kemampuan untuk bisa supaya tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Nggak mungkin. Kalau dia bersandar sama Allah penuh, baru dia bisa menerima satu kekuatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kayak gitu, setelah kita percaya sama Tuhan, kita nggak bisa khawatir? Bisa. Kekhawatiran yang benar itu apa? Satu, kalau kita mulai merasakan bahwa hubungan kita sama Allah mulai renggang, itu harus ada kekhawatiran. Ini ada sesuatu yang tidak beres, karena kalau sampai ini direnggangkan terus, pasti akan menimbulkan satu kesesakan dalam kehidupan kita, penderitaan dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadi warning dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan sesuatu dosa, itu timbul kekhawatiran. Kalau kita tidak melakukan kemudian firman-Nya, nggak mau berjalan sama firman-Nya, itu harus ada kekhawatiran. Di luar itu, di luar hal-hal yang menyangkut hubungan kita dengan Allah, kalau kita timbul kekhawatiran karena kita menjaga kehidupan diri kita, itu sangat bahaya sekali. Ya, itu sangat nggak baik sekali. Itu sangat menakutkan sekali dalam kehidupan setiap orang. Nah, sebab itu orang nggak sadar. Banyak sekali orang beranggapan bahwa kalau selama ini firman Tuhan kita tangkap cuma sebatas gak usah khawatir akan makan, akan minum, akan ini semua. Kita serah sama Tuhan. Akhirnya firman itu cuma tidak bisa mengena di dalam pribadi orang-orang yang mendengar. Karena orang-orang yang mendengar merasa, loh, aku memang gak khawatir seperti itu. Tetapi kekhawatiran yang dimaksud itu bukan cuma sekedar makan, minum itu aja. Tetapi apa? Dalam kehidupan kita gak bergantung penuh sama Tuhan. Bergantung sama siapa? Cara kita berpikir sendiri. Nah, hubungannya apa dengan Yakobus tadi?
Kalau kita dilihat di dalam 1 Yakobus tadi, coba kita lihat. Ayat yang kedua. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ada sesuatu yang harus dibetulkan dulu, karena ada beberapa ayat seolah-olah bertabrakan dengan ayat ini. Karena pada waktu Tuhan mengajarkan tentang doa aja, rasanya bertabrakan enggak? Di dalam doa itu diajarkan apa? Jauhkanlah kami dari cobaan. Tetapi ayat ini berbicara apa? Berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mana itu? Yang satu ngomongi harus menjauhkan diri dari, minta supaya dijauhkan dari pencobaan. Tapi yang ini berbicara tentang kita akan bahagia kalau jatuh di dalam pencobaan. Sebenarnya pencobaan itu apa sih? Ini harus kita mengerti dengan baik dulu, baru kita bisa tahu tujuan daripada perkataan-perkataan yang ada dalam firman Tuhan itu. Hubungannya apa dengan tadi kekhawatiran? Sangat-sangat ada. Coba kita lihat ayat selanjutnya yang ketiga. Sebab kamu tahu kok dirubah bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5-nya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ini minta hikmat. Pertanyaan saya tadi, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, pencobaan itu dikatakan kalau kamu jatuh dalam pencobaan itu akan menjadi sesuatu yang sangat bahagia. Ada ayat lagi yang mengatakan, jika pencobaan-pencobaan yang ada dalam dirimu itu, ya, bisa kamu lihat dalam persepsi Allah yang benar, maka pencobaan-pencobaan itu akan berubah menjadi sebuah ujian. Ibrani itu ya. Dan ujian itu akan berubah, bukan diubah, ujian itu akan meningkatkan imanmu. Nah, ini contohnya apa? Contohnya apa? Saya kasih gambaran Abraham sama Ishak. Abraham sama Ishak, Abraham itu begitu mengasihi Ishak. Nah, suatu saat Allah berkata, korbankan Ishak. Pada waktu Allah berkata, korbankan Ishak, dalam diri Abraham itu, secara kejiwaannya itu dia merasa apa? Kalau dia tidak melihat hal ini, di dalam persepsi Allah yang baik yang dia terima, maka dia akan berpikir, aku dicobai nih. Dan kalau dia berpikir aku dicobai, yang terjadi dalam pikirannya apa? Dia akan berontak sama Allah. Tetapi pada waktu dia berkata, dalam kehidupannya dia, pada waktu Allah menyuruh dia untuk mengorbankan Ishak, dan dia bisa melihat segala hal di dalam diri Allah itu yang baik, yang benar, apapun yang dia hadapi ini, dia percaya tujuan Allah baik dalam kehidupannya. Maka pada waktu dia menuruti segala sesuatu, akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam dirinya. Pandangannya kepada Allah makin luar biasa.
Tapi kalau dia melihat dalam sudut pandang yang salah kepada Allah, maka hal itu dia akan berontak kepada Allah dan dia tidak akan terima dengan Allah. Dalam kehidupan kita sering terjadi hal yang itu enggak? Sering kali. Dan itu hasilnya bagaimana dalam kehidupan kita? Itu tergantung cara pandang kita sama Allah. Kalau cara pandang kita sama Allah benar, kalau cara pandang kita sama Allah itu tidak ada kekeliruan, maka dalam kehidupan kita mengiringi Tuhan, bukan tidak ada kekhawatiran yang tadi saya sampaikan itu. Kekhawatiran itu tetap ada dalam kehidupan kita, tetapi kekhawatiran tentang hal-hal yang menyangkut kekuatan diri kita, itu mulai kita kikis dan kita mulai belajar bagaimana hidup kita bergantung sama Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa sekali ya. Tapi manusia menerimanya terus di dalam kacamata dosa. Manusia tidak mau menerima di dalam pandangannya kepada Tuhan yang benar. Sehingga pada waktu tujuan firman Tuhan berkata, jangan kamu hidupmu itu khawatir akan makanan, akan minuman, akan ini semua. Yang ada dalam diri kita langsung kita berontak. Tidak mungkin aku tidak khawatir tentang makan, tentang minum ini semua. Karena makan minum semua ini adalah pokok di mana supaya aku tetap hidup. Padahal kalau kita mau melihat kenyataan di dalam kehidupan kita sesungguhnya, tadi mulai awal saya tanya, kita semua makan toh? Kita semua pakai pakaian toh? Nggak pernah yang sampai hari ini ada orang di luar nggak punya pakaian sampai telanjang, terus orang nggak makan sampai jatuh, nggak bisa makan. Semua makan, semua minum, semuanya itu yang ada semua. Tapi yang ada kenyataan dalam kehidupan itu apa? Kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu mengandalkan di dalam cara berpikir kita, mendahului apa yang Tuhan inginkan, mendahului apa yang Tuhan tentukan. Padahal kalau kita percaya siapa itu Tuhan di dalam kehidupan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang mendandani kita, digambarkan bunga bakung yang sebentar dibuang, burung pipit yang tidak ada harganya Tuhan jagai, apalagi kamu. Kalau ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita, maka yang harus kita pikirkan apa? Masa depanku ini bagaimana? Ini aku besok tua kayak apa? Ini aku kayak apa? Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang ada terus dalam pikiran kita enggak? Nah ini mulai kita kikis. Yang harus ada dalam pikiran kita ini sekarang bagaimana? Di dalam ayat tadi dikatakan, segala sesuatu yang supaya kita safety, supaya seolah kita kaya, supaya kita apa yang kita peroleh semuanya itu sebanyak mungkin menjaga kehidupan kita. Itu nggak boleh kita pegangin terus, karena itu tidak akan membuat kita menjadi safety, nggak khawatir, tambah khawatir kok. Tapi apa? Saat diajarkan dalam firman Tuhan, itu kita berikan kepada orang-orang, kita pikirkan segala sesuatu yang kita miliki, itu kita pikirkan untuk pekerjaan, untuk apa semuanya. Maka kamu itu kaya di hadapan Tuhan. Maka kamu kalau kaya di hadapan Tuhan dengan apa yang kamu lakukan itu, kamu akan sukacita. Mulai nggak terima, kita akan mulai berontak kalau saya bicara seperti itu. Karena apa? Saya yang kerja, saya yang mengumpulkan harta, kok bisa tak bagi-bagikan bagaimana? Bukan maksudnya, kalau kita mengumpulkan harta banyak harus dibagikan ke orang-orang. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi tujuan yang utama sedekah itu apa? Jangan kita memikirkan untuk diri kita sendiri dalam hidup ini, supaya kita bisa bahagia. Enggak bisa. Ini yang ngomong firman Tuhan, sumber kebahagiaan kita itu bukan di sana. Tapi sumber kebahagiaan kita yang utama itu saat kita memikirkan segala sesuatu itu, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk kemuliaan Tuhan itu bagaimana? Hidup ini kita lakukan, setiap keberhasilan kita tujuannya satu, bagaimana Allah dipermuliakan di dalam hidup kita. Kalau keberhasilan itu cuma untuk diri kita sendiri, bagaimana Allah dipermuliakan? Nah, kalau itu harus ada dalam pikiran kita,
maka kekhawatiran itu nggak akan ada dalam hidup kita. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34 itu, kalau kita baca, rasanya gampang. Tapi kalau kita mau praktekkan betul-betul pengertiannya, itu sangat dalam. Nggak gampang itu. Kalau kita tidak mengerti dengan sungguh-sungguh, terus kita berharap sama Tuhan, kita mengerti apa maksud daripada yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, pasti kita nggak bisa terima dengan sukacita. Sulit. Apalagi coba kita lihat ayat Lukas pasal 12 tadi, ayat yang berapa? 34 ya. 35, 30, 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Ini yang diterima di atasnya tok. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Sudah kita tolak. Sehingga ayat yang di bawahnya buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, sewaktu harga di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ini tidak kita mau mengerti dengan baik, karena gara-gara apa? Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Langsung kita tolak. Dan kita tidak menyelidiki. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Ya. Sewaktu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri. Masa saya di surga ada pencuri? Kan nggak mungkin no, memang. Maksud tidak usah diterangkan pun dia tahu, dan tidak akan rusak dimakan ngengat. Ini maksudnya apa? Allah ini, Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita pada waktu kita mengiring Dia, ya, bukan supaya kita ini menjadi sosial gospel, bukan supaya kita ini menjadi orang yang nggak boleh mengumpulkan harta. Hidup kita harus hidup yang sederhana. Bukan. Tapi tujuannya satu. Supaya kita nggak khawatir. Dia mau mengajarkan caranya bagaimana supaya kita nggak khawatir. Kan dikatakan tuh dari ayat yang pertama. Sumber kekhawatiran itu karena apa? Gitu loh. Nah, ini bertentangan sekali dengan cara berpikir kita yang sampai dengan saat ini. Karena kalau kita berpikir, kalau kita nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak ada jaminan hidup. Dan kita berusaha dengan kekuatan kita supaya kita memperoleh ini, dan kita tidak akan menjadi khawatir nantinya. Padahal kenyataan, saya sampai sekarang ini menunggu dulu ya. Apa yang selama ini yang diterapkan oleh kebiasaan manusia semua dalam dunia ini. Tidak bisa mengerem rasa kekhawatiran itu kalau tidak bersama dengan Tuhan. Nyata, ayo coba kita mau narik dulu sekarang. Apa yang selama ini diajarkan dalam kehidupan kita? Kalau hidup kita, uang kita banyak, segala sesuatunya banyak, pasti kita tidak akan khawatir. Cobaan. Uangmu sebanyak mungkin. Kamu ikut asuransi, kamu ikut apa untuk jamin kehidupan. Itu kan jamin kita tahu semuanya. Tanya orang yang sudah miliki semua. Khawatir enggak? Contoh banyak kok. Kalau enggak khawatir, kalau enggak bingung, enggak mungkin namanya Michael Jackson itu sampai bunuh diri. Dia kaya loh. Dia nyumbang 2 juta US untuk sosial, 20 juta US untuk sosial. Itu bukan kecil duit segitu itu. Dia sumbangkan. Duitnya dia banyak, perkara duit, perkara ketenaran, perkara apa. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Nah, manusia tidak sadar. Sumber ketidakbahagiaan manusia itu adalah kekhawatiran. Hari depanku kayak apa?
anu kayak apa, ini kayak apa. Padahal sesungguhnya hal-hal yang harus kita lakukan di dalam dia, kalau sudah kita lakukan, kita khawatir lagi enggak? Saya kasih gambaran contoh yang gampang, yang sangat-sangat gampang. Di dalam Tuhan ya, anak-anak Tuhan semua, yang Tuhan tentukan, yang sudah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mulai dari awal, yang dia tekankan di dalam kehidupan ini harus apa? Mengenal dia dengan baik. Ini yang penting dulu. Buktinya apa? Dia ajarkan kok. Dia ngomong sama bangsa Israel pada waktu itu. Nanti pada waktu kamu sampai ke tempat perjanjian, apa yang telah aku lakukan untuk bangsamu ini, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku sudah lakukan dalam kehidupanmu semua, ceritakan kepada anak-anakmu. Tujuannya itu apa? Dongeng, enggak toh, supaya anak-anaknya itu kenal siapa Allah itu. Tujuannya apa? Sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Enggak. Tujuannya apa? Kalau kita mau lihat itu semuanya, supaya enggak ada kekhawatiran yang salah. Tapi itu tidak dilakukan. Yang diajarkan apa? Ayo, dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini yang diajarkan apa? Nek kamu gak sekolah sing pinter, besok kan gak iso urip. Nah, kelihatannya betul loh. Nek kamu ndak seperti ini, besok kamu soro. Kamu nek punya bojo, gak kerja sing gena, anu ndak gena, ndak kira iso hidup enak. Tapi gak diajarkan bagaimana kamu harus cari suami yang benar-benar sakuro di dalam Tuhan. Anakmu kenalkan Tuhan. Kalau itu yang diajarkan kemana saya ajarkan minggu kemarin, kalau itu sudah ada dalam lingkungan keluarga, mereka sama-sama di dalam Tuhan, kenal Tuhan. Ada kekuatan enggak? Ada damai sejahtera enggak? Ada. Itu yang penting. Tapi yang selama ini yang ada dalam benak kita itu apa? Terus itu dihantamkan terus. Akhirnya rusak semua enggak? Rusak semuanya. Dan ayat ini firman Tuhan yang diajarkan sangat simpel. Kalau kita mau baca, coba sekarang dengan pengertian-pengertian yang baru saya sampaikan itu ya, kita ulangi mulai dari ayat 9. Ayat berapa itu tadi? Ayat 13. Coba kita mulai lihat. Baru kita nanti bisa lihat, oh ternyata tujuannya seperti ini tak. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ini sebetulnya ada maksudnya apa sih Tuhan? Karena ada seseorang yang ingin Tuhan Yesus itu dikira datang itu untuk memberi apa? Keadilan di dalam tata caranya manusia untuk memberikan kehidupannya itu. Tuhan nggak sedang seperti itu. Dia ingin mengajarkan tentang apa yang bukan dunia ajarkan. Dia datang bukan sebagai hakim yang seperti itu. Menurut keadilannya manusia. Enggak, dia sedang tidak berbicara seperti itu. Tetapi keadilan yang menurut apa yang Allah inginkan. Terus berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ya dia mulai mengajarkan, kamu jangan mengutamakan hal yang berkiranya cuma itu aja, dikira dengan dapat warisan kamu bisa memperoleh kehidupanmu yang nanti seperti. Jangan. Pikiranmu nggak boleh bergantung penuh dengan hal yang seperti itu. Baru diajarkan gambaran yang sangat luar biasa apa coba? Ada orang kaya yang menyimpan lubung-lubungnya ini semuanya, diajarkan itu semuanya. Sampai dengan akhirnya di dalam ayat yang ke-21. Oleh karena itu, dia barusan ngomong seperti itu. Kamu hidup itu, ya ayat 21,
Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa? Coba kita lihat. Baru dia ngomong, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Baru dia ajarkan tentang kekhawatiran sesungguhnya. Tetapi kekhawatiran sesungguhnya itu, ini berbicara tentang apa? Makan, minum, itu bicara tentang hidup. Tetapi orang menerima secara literal. Apa? Makan, minum. Aku enggak pernah khawatir soal itu. Loh, sedang aku kayak gitu toh. Kita semua ngaku sekarang enggak. Semiskin-miskinnya orang tidak pernah mikir, aku nanti makan apa, aku pakai pakaian apa. Enggak semua orang ngomong. Sebetulnya hati nuraninya sendiri berkata apa? Enggak khawatir tentang itu, pasti akan ada yang dimakan. Tetapi yang menjadi kekhawatiran apa? Hal yang ada di benaknya itu yang enggak perlu dia pikirkan, tetapi dia pikirkan. Tugas kita itu apa sih Tuhan itu ngomong? Bekerja. Ya. Ini ngomong kehidupan aja, bekerja. Kalau yang punya anak, bagaimana anaknya diberi didikan yang terbaik. Itu tugas kita. Tetapi kalau kita mau memprotek, anakku tak jadikan supaya bisa jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini. Enggak bisa. Semua itu ada di tangan Tuhan. Tuhan itu mau ngomong kayak gitu. Tapi yang menjadi utama apa? Ada waktunya Tuhan. Karena banyak orang yang sudah limpah hartanya luar biasa. Orang itu tidak pernah merasakan apa yang menjadi kelimpahan harta itu. Tapi apa? Rasa kurang terus. Nggak bisa bersyukur. Bunga bakung yang Tuhan dandani sedemikian indahnya, pada waktu bunga itu, pada waktunya dia bagus, kita nggak bisa menikmati. Besok layu hancur semua. Demikian juga seseorang, kalau kita mau mempertahankan terus bunga bakung itu sampai lama nggak bisa layu, nggak mungkin. Ada waktunya Tuhan. Sebab itu pada waktu kita menerima berkat dalam kehidupan, baik jasmani, hidup sehat, nikmati berkat itu dengan sukacita. Ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena besok belum tentu kita akan menerima hal itu. Terus kita nggak usah dengan berupaya mempertahankan itu dengan sungguh-sungguh. Pokoknya hidupku ini seperti ini, tidak bergantung sama Tuhan. Nggak bisa. Susah, khawatir. Tak kasih contoh ya. Saya berusaha hidup sehat enggak? Berusaha. Dalam usia saya 60. Saya berusaha hidup sehat. Nah, kalau dulu saya bangun tidur, nggak mau saya olahraga. Buat apa? Olahraga itu capek enggak? Capek loh. Apalagi olahraga saya cuma goyang gini-gini tok. Bosen. Capek luar biasa. Keringetan nggak ada. Aduh. Tapi kenapa saya lakukan itu? Saya kepingin sehat. Tetapi apakah kalau aku lakukan itu, aku nggak menjadi khawatir, aku nggak menjadi bingung. Kalau aku nggak bersama Tuhan, aku tetap bingung. Tetapi aku kalau bersama Tuhan, aku lakukan kewajibanku sebagai manusia yang punya moral, yang punya pikiran, bagaimana aku menjaga kesehatanku. Selebihnya, aku serahkan sama Tuhan. Aku percaya, kalau aku sudah melakukan kewajibanku, Tuhan jagai aku. Dan pada waktu aku olahraga, aku memiliki tubuh sehat. Aku berterima kasih sama siapa? Sama Tuhan. Karena Tuhan ingatkan aku untuk bisa memiliki tubuh yang sehat seperti ini. Demikian juga kalau kita kerja. Kita kerja ada hasil yang melimpah. Syukuri dengan apa yang kita miliki. Terima kasih Tuhan. Hasil yang aku terima luar biasa. Yang ada dalam pikiran kita bagaimana? Hasil yang luar biasa, tak jagai Tuhan. Supaya hidupku bisa betul-betul bahagia terus kalau aku jagai ini. Mulai kalau seperti itu gawat. Diumbar-umbar? Enggak. Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Harta yang kau berikan ini betapa luar biasanya. Akan aku pergunakan sebaik mungkin menurut firman Tuhan. Kalau sudah menurut firman Tuhan itu, firman Tuhan masuk mengajarkan kita jalan
Ada orang tidak kenal orang itu, tahu orang itu bujui kita, minta duit tapi orang itu kasihan, kita kasih. Tuhan nggak pernah ngajari kita jadi orang goblok. Ngerti maksudnya? Nggak pernah. Tapi ada nggak Tuhan gerakkan hati kita? Bisa. Kita tidak kenal orang itu, tapi orang itu memang betul-betul butuh pertolongan. Gak usah ditahan, kita kasih. Ada damai sejahtera. Amin. Tapi bukan kita jalan di pasar terus cari orang ngepas, orang dikasih jadi center kelas. Terus uang kita habis, puji Tuhan, besok stres kamu. Tuhan nggak mengajarkan yang seperti itu. Tapi Tuhan juga tidak mengajarkan ini hasil kerjaku. Ada orang yang betul-betul minta dan orang itu perlu kita tahu kalau nggak dikasih orang itu akan menderita. Orang itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Orang itu lagi benar-benar menghadapi goncangan. Kita mampu, kita nggak ngasih juga salah. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita lakukan untuk Tuhan. Itu paling senang. Kalau kita lakukan ini untuk Tuhan, kita khawatir harta kita habis. Enggak. Sudahlah percaya saya, enggak. Saya sudah lakukan itu. Berikan semua untuk Tuhan. Kita tidak akan khawatir. Karena apa? Kita bukan mencobai Tuhan loh. Nanti tak beri, nanti Tuhan balik aku lagi. Enggak. Jangan punya pikiran kayak gitu lagi. Tapi pada waktu kita berikan kepada Tuhan dengan apa? Ini memang Tuhan inginkan hal ini aku lakukan. Dan itu bukan cuma krosok-kroson loh ya. Tapi benar-benar tergerak. Lakukan itu. Damai sejahtera tetap hadir dalam hidup kita. Meskipun mungkin kita tidak punya duit lagi. Tapi ada sukacita yang tidak bisa diperoleh dalam dunia ini. Nggak khawatir, senang tetap. Kok bisa kayak gitu? Mau tahu? Cobain. Saya sudah merasakan hal itu. Ya, bagi orang yang nggak diketawain, wah edan itu. Loh memang di dalam Tuhan itu rodok-rodok edan. Tapi edan di dalam Tuhan nggak apa-apa. Itu sebuah kenyataan kok. Nah ini sulit karena nggak sesuai dengan apa yang selama ini diajarkan dalam dunia ini. Mengajar tentang Lukas pasal 12 ini, ayat 21 sampai 34. Kalau dulu kita terapkan gampang. Pengertiannya kita cuma apa? Wis, gak usah khawatir tentang makan, tentang ini Tuhan nanti beri. Cuma gitu tok. Tapi hari ini kita terimanya lain. Bukan berbicara tentang makan, tentang apa nanti Tuhan kasih. Bukan. Kalau soal itu kenyataan hidup, saya ulangi lagi. Ada yang khawatir tentang itu hari ini? Coba saya tanya. Ada yang khawatir tentang gak makan? Nggak ada tuh. Ada yang khawatir nggak punya pakaian. Pakaiannya lebih tuh. Nah, kalau sudah kayak gitu, pengertiannya cuma seperti itu tok. Ayat ini nggak perlu dipelajari. Zaman sekarang nggak laku ayat ini. Tetapi kalau saya kembalikan, ayat ini berbicara tentang kekhawatiran itu apa? Bukan cuma soal makanan dan pakaian dan minuman. Tapi dari itu, hal-hal yang kita pikirkan ke depan, keinginan-keinginan yang rasanya bisa menjamin hidup kita dan kita rasanya tidak bisa memperoleh terus, itu kalau menjadi kekhawatiran kita, itu yang Tuhan tidak boleh. Seberapa hebatnya kita menumpuk kekayaan kita, makin kita tumpuk tidak akan memuaskan kita, makin kita menjadi khawatir. Seberapa hebatnya kesehatan yang kita peroleh, dan kesehatan ini kita merasakan bahwa dengan kita sehat sepenuhnya ini kita tidak jadi khawatir, kita akan menjadi lebih khawatir kalau itu mengandalkan kekuatan kita. Karena apa? Saya alami kok, sungguhan. Saya latihan setiap pagi. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, suatu saat saya nggak latihan, mulai saya mikir, khawatir, waduh gak latihan ini aku gak sehat, gara-gara gak latihan nanti aku sakit, kayak gini. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan itu ngomong sama kita terus kok. Aku hari ini tidak latihan full karena apa? Tuhan bisa kasih kita hikmat. Oh nggak apa-apa, besok aku akan lebih lagi. Dia tuh ngomong loh, dia tuh memberikan kekuatan sama kita luar biasa. Oleh karena itu segala sesuatu kita bergantung sama Tuhan penuh. Kalau nggak bisa. Nah hidup ini makin hari harus makin benar-benar bergantung sama Tuhan.
Intinya di sana. Kalau enggak, segala kekhawatiranmu dikasihkan tahu, you know? Segala kekhawatiranmu dengan upayamu, kamu untuk memperoleh barang sekecil pun nggak bisa kok. Mau menambah umurmu loh, sedikit pun nggak bisa kok. Kamu mau menambah umurmu, nggak bisa dengan segala upayamu, nggak bisa kok. Oleh karena itu bukan dengan cara kekuatanmu betul-betul dalam hidup ini, kalau kamu nggak mau khawatir. Berserah penuh, bergantung penuh. Artinya ya, saya kembalikan lagi ya, saya ulang-ulang ini karena penting. Karena nanti keluar dari sini bisa lupa lagi. Karena apa? Sumber kekhawatiran kita itu bukan nggak ada makan, nggak ada minum. Saya jamin lah. Ya, kalau cuma ditekankan di sana, keluar dari sini ya, lah iyalah Pak, aku ya memang nggak khawatir makan minum. Tapi sih tak khawatir lagi situ Pak, anakku gitu, itu tambah sih tambah tidak karu-karuan, gue udah gede besok jadi apa? Jadi manusia masih jadi toyol. Yang ada di benak kita kan kayak gitu. Waduh Pak, masa depanku ini kayak apa? Aku belum menikah, besok aku menikah, ambil siapa? Ambil manusia, masuk menikah ambil gorila. Aduh anakku ini belum menikah, besok kayak apa? Mantuku ini kayak apa? Terus itu yang ada dalam pikiran kita. Nah Tuhan nggak ingin seperti itu. Lakukan kewajibanmu sebagai anak Tuhan. Selebihnya percaya sama dia. Kalau dia dikatakan tadi bunga bakung yang akan dibakar gini-gini aja dia jagai, apalagi kamu. Itu yang dipegang. Kekhawatiran ini jahatnya luar biasa loh. Bentuknya itu macam-macam. Mulai dagang, mulai kehidupan, mulai keluarga. Semuanya itu dihantam semua. Kalau itu terus ada dalam diri kita, dikatakan seperti apa? Orang tidak kenal Tuhan. Kalau orang tidak kenal Tuhan itu apa? Kafir. Berarti tidak percaya sama Tuhan. Dibalik sekarang, loh aku percaya sama Tuhan, loh Yesus itu ada. Tapi pikiranku kok tetap kayak gitu. Ya rubahan pikiranmu. Ini pikiranku sudah dari dulu kayak gitu. Ini karena sudah diajarkan oleh siapa? Mau ngomong papa mama sungkan loh. Diajarkan oleh siapa? Oleh orang sekitarku. Jadi kamu kumpul sama orang yang seperti itu. Papa mamamu tidak menurut firman Tuhan. Dalam firman Tuhan diajarkan apa? Kenalkan Allahmu. Yang sudah melakukan apa sekarang di dalam perjanjian lama itu? Allah melakukan segala sesuatu, segala-galanya enggak. Makan dikasih roti mana, kasih burung puyuh, dijaga siang malam. Siang dikasih awan, malam dikasih api, supaya itu. Itu Allah yang lakukan semuanya. Nah, itu disampaikan, kekuatan Allah dinyatakan dengan tulah-tulah, sehingga tetap manusia bisa dikeluarkan dari Mesir. Akan Allah bekerja, Allah ini gini, Allah berdaulat, Allah ini gini. Nah itu dimasukkan terus, dan itu harus diajarkan sama anak cucu kita. Nah sayangnya apa kita sekarang? Diajarkan itu? Yang diajarkan apa? Matematika. Baik. Tapi mulai lupa hal yang pokok tentang Allah. Nggak pernah diterapkan itu dalam kehidupannya. Nah mulai nanti pada waktu anaknya mau pacaran, waduh, anakku pacaran ambil sopo iya. Lah anaknya sebabnya nggak diajari tentang Allah. Coba anaknya sudah diajari tentang Allah. Kalau kamu nggak seiman, kalau kamu nggak kawin sama orang yang benar-benar kenal Tuhan, nanti hidupmu sorok. Kita khawatir lagi nggak sama anak kita kalau cari jodoh? Nggak khawatir, pasti dia cari orang yang sesuai dengan imannya. Benar dong? Kalau sudah gitu kita ada rasa khawatir? Enggak. Nanti pada waktu mau rumah tangga, waduh besok anakku mau rumah tangga, nanti rumah tangga kayak apa? Nggak mungkin khawatir, karena apa? Sudah diajarkan rumah tangga yang baik di dalam Tuhan itu bagaimana. Diajarkan semua, kalau itu sudah diajarkan, kita khawatir? Enggak, karena kita tahu bahwa anak kita sudah dimengerti soal itu, dan ada Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa enggak? Waduh anakku ngadepi masalah loh.
berat gini, sakit gini. Ya kita doa dan aku percaya dia pun akan kuat. Karena apa? Sudah ada Tuhan. Enak enggak? Otomatis tidak ada rasa, ada khawatir, tetap ada, tapi sebentar tuh hilang karena apa? Ada Tuhan. Kalau enggak, waduh, ditinggal ini, enggak punya ini, enggak punya itu, hidup rasanya bukan hampa, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan terus. Kalau seperti itu Tuhannya di mana? Tuhannya di diri kita. Bener gak? Rasanya kita yang bisa mengatur diri kita yang bisa membuat diri kita enak apa enggak, kita yang bisa, kalau itu terus cobaan kamu jadi Tuhan. Enggak lebih soro. Bener. Banyak ini orang konseling sama saya ngomong, aku gak kawin nih besok kayak apa. Ya gak apa-apa, mau dia kan. Anakku kayak gini kayak apa? Yang satu aku gak punya anak kayak apa? Anakku kayak apa kok titi? Waduh mau jelas, no itu wangil saya ngerti maksudnya. Apalagi kalau suruh jelaskan pakai WA, krenting dengan saya. Dowo, nggak bisa. Karena mengenalkan Tuhan itu berat enggak? Kalau saya cuma ngomong nggak usah khawatir lah anak. Kamu punya anak 9 nanti Tuhan jagai, Tuhan nanti pelihara, Tuhan kasih duit gini-gini. Itu cuma apa? Ambil di lambe. Yang jalankan ya apa? Ngomong enak, anak songo mangani ya apa? Kan pendeta duit kayak no duit dia aku harus seneng. Loh saya bisa ngasih duit itu sampai berapa lama? Masa dia jadi istri saya, dia tak kasih terus anaknya? Enggak mungkin tuh istri saya yang marah kan deh. Enggak mungkin dong. Nah kalau saya suruh ngajari tentang Allah supaya dia jadi tenang apa? Cuma 1 jam 2 jam apa lagi suruh WA-WAan, dijak ngomong nggak mau nanti kena pulsa. Wah ya prei tak tutup aja. Apa suruh datang di Efrata diajarkan tentang Allah? Saya buktikan kok, saya saksinya terakhir. Saya punya anak, punya mantu, punya cucu. Hari ini saya bersuka cita sekali. Karena apa? Mereka kenal Tuhan. Istri saya ngomong, tadi dulu, ini sama ini rodo ono ngomel-ngomelan. Enggak takut, aku enggak khawatir saya. Karena apa? Sudah kenal Tuhan kok. Ame gegeran sapiro suweni, ame ngomong sapiro suweni, diketak sama Tuhan dewe. Sama-sama ngerti ini, saya tenang. Itu yang penting dalam kehidupan orang. Nah ini ayatnya diterapkan kayak gini. Nah enggak, ya bingung. Enak toh, ya Tuhan. Seneng toh. Mau menghadapi apapun juga dalam hidup ini, kamu akan menjadi sukacita. Karena bersama apa? Penguasa. Yang terakhir ya, perlu diingat. Allah itu, kalau kita punya iman loh ya, percaya bener loh ya. Allah itu siapa sih? Tak kasih gambaran. Allah itu pencipta kita. Percaya nggak ini? Percaya nggak? Percaya ya. Kalau dia pencipta kita, dia paling tahu ciptaannya apa enggak? Apa kita ini yang diciptakan kita lebih tahu dari dia? Dia mau menciptakan kita ini kan dia paling tahu. Iki bobrok sakpiro, api sakpiro ini kayak apa? Dia yang paling tahu. Wong kita nggak jajan aja yang paling tahu siapa? Kan kita tuh. Cik Piping bikin rawon, terus Cik Piping ngomong, rawon dikata kayak Uya, sing sana ngomong enggak. Uya ya ke, yang diketahui sama Cik Piping tuh. Yang bikin dia kok rawon ini kok. Yoyo ngomong enggak, wasin. Dia paling aduh tadi loh. Makan kecampuran umbel we. Kan nggak mungkin tuh. Yang paling tahu dia. Demikian juga di Allah. Allah itu menciptakan kita. Dia paling tahu. Dan yang luar biasa. Yang luar biasa kalau kita mengerti tentang doktrin konsep pilihan predestinasi, maka kita akan lebih sukacita. Dia paling tahu kita. Dia yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia yang memilih kita. Dia yang bekerja dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal. Senang enggak? Apapun yang dihadapi, dia yang paling tahu dan dia lakukan.
Luar biasa enggak? Ini dipegang dalam kehidupan kita. Maka rasa khawatir itu apa? Amblas. Yang enggak perlu hilang itu hilang semua. Karena kita tahu kita punya Allah yang kayak apa. Nah ini Tuhan ini ngajarkan kayak gitu. Mendapat sehasta pada jalan hidupmu, hidupnya aja nggak bisa kok. Manusia ini mau mikir, wah aku nanti sudah punya ini, ada ini, mantuku naik, suge aku pasti enak. Cobaan. Sama Tuhan dikasih gejala titik doa, serem. Weh, gubuk kabeh. Telepon. Cik, aku ketok mantumu kok mlaku mbek orang wedok ya. Duh, sapa ya? Padahal mboke. Mulai khawatir, tapi kalau saya enggak dikasih tahu sama teman saya di Hudo gitu. Aku ketok mantumu mlaku mbek wong wedok. Iya mboke. Masuk mboke lanang. Karena saya percaya. Yoyo jalan sama orang perempuan. Ya udah apa-apa, sapa sing glebek Yoyo. Saya paling ngomong kayak gitu toh. Saya ketawa. Dan Yoyo tidak kira mau. Karena dia sudah memiliki yang terbaik. Saya gitu toh. Enggak bingung. Kecuali kalau nggak dalam Tuhan, saya bisa bingung tuh. Apalagi kalau seiman. Wih, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Awat ini. Enggak gitu. Sebab itu, mulai saat ini ingat itu. Ya, kenalkan Tuhan dengan baik. Seneng. Ya, tujuan firman Tuhan ini diajarkan seperti itu toh. Oleh karena itu, kamu jangan bergantung, jangan khawatir tentang hidupmu. Kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanan, minuman. Yang diingat makanan, minuman itu padahal enggak. Pengertiannya itu loh. Aku ini loh Allah. Aku ini loh yang berdaulat atas hidupmu. Aku yang mengatur hidupmu. Aku yang memegang hidupmu. Aku yang melakukan segala sesuatu. Kamu ojo nyekeli awakmu dhewe. Kamu ojo pikir dengan ngumpul harta sak akeh ini dikasih kabar kayak gitu. Kamu kata ngomong nanti kalau aku belum ngumpul nonton itu dikasih kabaran kok. Orang itu merasakan kalau dia mengumpulkan banyak bahwa dia akan mulai ngomong, jiwaku tenang, aku senang. Kalau aku ini semua akan jamin hidupku. Kamu ngomong jamin hidupmu. Hidupmu yang dijamin apa? Besok tak ambil kamu mati, kamu dapat apa? Ya, nah ini gambarnya seperti itu. Oleh karena itu dikasih tahu, nggak boleh khawatir, nggak boleh ini, nggak boleh gini. Harus kamu sedekahkan semuanya. Sedekahkan semuanya itu apa? Segala kepinteranmu, segala hal yang kamu lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan dengan cara hari ini tak jual kabeh, tak kasih orang. Tuhan tidak ngajarkan itu. Tapi apa yang ada di dalam ini berbicara tentang pikiran, ngerti maksudnya? Jangan terima secara literal. Hartamu kita jual semua terus kasihkan fakir miskin, bukan. Tetapi ini berbicara tentang apa? Pikiran kita, hal-hal yang biasanya yang seolah bisa menjamin bahwa kalau kita kaya, kita ini barusan kita seneng dan tujuan kita cuma itu tok. Jangan. Mulai sekarang hal yang seperti itu pikirkan untuk orang lain semuanya, untuk kemajuan kebenaran Tuhan. Maka kamu akan sukacita. Itu apa? Hal-hal yang ada di surga. Sesuatu yang sangat mahal nilainya. Itu harus ada dalam pikiran kita. Contohnya apa? Ya melayani Tuhan. Yang gampang seperti ini. Ya toh? Ada ketenangan enggak? Ada kesenangan enggak? Kalau sudah melakukan untuk Tuhan. Ada kesenangan. Dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan untuk Tuhan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Akan hadir dalam kehidupan kita. Melayani itu apa? Bisa mengampuni seseorang. Benci sama orang itu, tak layani. Mengampuni orang. Seneng enggak? Seneng. Semuanya itu kalau dilakukan, itu kamu mengumpulkan harta di surga. Bukan nanti pahlamu akhir. Bukan cuma itu, tetapi sukacitamu itu loh akan luar biasa. Nah, ini tujuan firman Tuhan hari ini. Ya, oleh karena itu saya ulangi lagi. Mungkin hidupmu saat ini tidak sesuai yang disebut bahagia yang ada di dalam dunia ini. Contohnya ya, mungkin dalam keluarga
kamu rasanya nggak ada sesuatu yang harmonis. Ya, suamimu yang nggak bener, atau istrimu nggak bener, atau anakmu nggak bener, tidak akan mencuri sukacitamu. Karena sukacitamu bukan bergantung sama mereka, bergantung sama Tuhan. Yang jadi utama, cari Tuhan. Kekhawatiranmu, tempelkan ke Dia. Maka sukacita itu kan hadir. Kalau saya ngomong kayak gini, terus kamu masih tetap mikir, waduh suamiku ini kok kayak gini, aku tetap kayak gini. Jangan. Percuma. Atau anakku, atau apa, percuma. Tetapi yang utama apa? Aku bisa gini semua, aku ada ini semua. Yang aku lihat sekarang, aku percaya aku ada Tuhan yang luar biasa. Nah, luar biasanya kayak apa? Firman Tuhan tadi yang saya ajarkan itu, sedikit. Renungkan lagi, maka sukacita itu akan luar biasa mengalir dalam hidup. Kalau enggak, jiwa kita ini tetap berontak terus. Karena apa? Jiwa kita ini sudah kebiasaan dituntut dengan sesuatu yang ideal. Idealnya menurut keinginan dunia. Gak bisa, karena apa yang dunia anggap hal yang baik, yang benar, prinsipnya dunia itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Bertentangan, karena dunia sudah dikuasai oleh dosa. Ya, jemaat Efrata harus semakin dewasa. Sulit, sangat sulit firman Tuhan ini. Dalam Lukas pasal 12 ini. Sulit. Tapi kalau kita benar-benar mau tundukkan diri ke hadapan Tuhan, dan kita mulai mau belajar, dan kita mau, dan kita ingin supaya hidup kita ini benar-benar tidak dikuasai oleh kekhawatiran, Dia akan membukakan jalan. Dia akan memberikan pengertian-pengertian dalam kehidupan. Ya, amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.